أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله، عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Al-Fatihah al-hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal qurra'il fasirin wa muhaddithin wa jami'i sarati sufiyatil muhaqqiqin musannifin aina ma kanu masyarikal ardil maghribiya bahriha wa bariha, khususan jami'il awliya sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, usulihim furu'ihim muridin muhibbihim ila silsilah qadiriyah wa nasabandiyah wa ila manajasna hadzal kitab khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, usulihim furu'ihim muridin muhibbihim wa wali sawma wa ila Syekhuna Khalil Bakalan Muhammad bin Sulaiman Badran Ali wa ila masyayikhina annallahu ya'li darajatin fil jannah wa yukaththir mathubatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wa liman huququna alaina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hasil maqasid wal hasil hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatina maysarah bi hurmati talabil ilm, bi hurmati musyawara, bi hurmati silatur rahim, bi hurmati syahri ramadan lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Selalu saya ingatkan, ayo kita selalu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya baik, ya dapat pahala. Yang membedakan antara orang berilmu dan tidak itu biasanya dari niatnya.
Kalau orang tahu, orang pahami, berarti diniati semua. Pakai baju diniati, bawa kitab diniati, nulis bismillahirrahmanirrahim diniati, semuanya diniati. Akhirnya pahalanya buahnya. Gitu. Yang kedua, dulu itu kalau ngaji guru saya, abah saya itu kalau ngaji itu diajak wiritan dulu sebelum ngaji. Jadi sebelum ngaji itu kita wiritan dulu. Moco wiritan, istighfar, sholawat, zikir. Karena apa? Karena ilmu itu mulia. Sesuatu al ilmu nurun, wa nurullah la yahdi lil asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu tidak masuk kepada seseorang yang bermaksiat. Makanya kita bertobat dulu, istighfar dulu sama Allah. Gitu. Para salafun shalihin itu benar-benar masya Allah kalau mau mencari ilmu itu lillahi ta'ala, benar-benar dibersihkan hatinya dulu. Karena katanya guru saya itu, hati itu seperti wadah. Kalau wadahnya kotor, terisi susu, madu, apapun, zam-zam sekalipun, kalau wadahnya najis ya jadi najis. Al-ilmu fis sudur lah, fis sudur kan gitu. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dengkul. Jadi ayo niat yang baik, terus diistighfari sendiri, astagfirullahaladzim. Lanjut wasiat Sayyidina Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Halaman 2. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akala syubuhat, man utawi sapane wong akala mangan sinten man asyubuhat ing barang kang syubhat, istabaha mongko ragu alaihi ngatasi man apa dinuhu agamane man, wa azlama lan peteng qalbuhu apa atine man, wa man lan sapane wong akala mangan al harama ing barang kang haram mata mongko mati apa qalbuhu atine man, wa khaffa lan ringan dinuhu apa agamane man, wa dhaufa lan apes lemah apa yakinuhu keyakinane man, wa hajaballah lan nutup sinten Allah, nolak aidaf'un da'watahu ing dongane man, doae, wa qallat lan sekedhik. Ini bukan diartikan tidak beribadah loh ya. Sekedhik, qallat itu sedikit. Apa? Ibadatuhu ibadai man. Ibadatuhu ibadai man. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang makan barang syubhat, syubhat itu tidak tahu halal haram, tidak tahu sumbernya, maka dia akan ragu kepada agamanya sendiri dan hatinya peteng. Wong lek hatinya peteng itu repot dikandani. Mau ke dalam kebaikan itu males. Itu kalau hatinya peteng. Dan dia ragu akan agamanya sendiri. Tidak bisa yakin, tidak bisa mantep, tidak bisa tenang. Karena keyakinan dalam agama itu akan membawa seseorang kepada ketenangan. Semakin yakin kepada agamanya, maka dirinya akan semakin tenang. Harusnya kan begitu. Kalau kebanyakan makan barang syubhat, begitu jadinya. Oleh karenanya hati-hati. Namun kalau ada orang yang makan barang haram,
lebih ini ya, haram jelas sudah, berarti bukan suatu yang halal. Kalau syubhat kan bisa jadi ini nggak tahu ini halal apa haram kan begitu. Maka akan mati hatinya. Orang kalau mati hatinya sudah kebaikan nggak masuk di dalam hatinya, bukan susah lagi. Kalau tadi kan susah, nggak nerima sesuatu kebenaran. Dan juga agamanya ini mungkin bisa jadi agama KTP. Wadha'afa yakinu, keyakinannya sudah hanya sebatas ya kamu agama apa? Agama Islam, tapi ya enggak sholat. Keyakinan kepada Allah ya enggak ada, enggak sempurna. Padahal keimanan itu kan kesempurnaan iman itu di dalam keyakinan, diucapkan di dalam lisan dan juga di dalam perbuatan. Kalau sudah begitu, Allah Subhanahu wa taala akan menolak doanya. Enggak diterima doanya sudah. Wa qallat ibadatu. Gara-gara mati hatinya, ibadahnya sedikit. Bukan tidak ibadah loh ya, ibadah tapi sedikit. Orang munafik itu qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diminta sholat itu malas. Itu orang munafik. Jadi bukan tidak sholat tapi malas. Fawailul lil musallin, hati-hati. Orang sholat pun itu masih mendapat warning. Kalau sholatnya nggak benar-benar, bahaya. Yang harusnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, marah menjadi sesuatu yang dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka. Karena apa? Karena tadi alladzina hum an sholatihim sahun. Dia nggak melaksanakan hak-haknya sholat. Apa ya banyak? Kalau orang sholat itu ya lihat itu dalam sholat, inna sholat setiap ada dalil sholat pasti bergandeng dengan zakat. Dia nggak menuangkan zakat. Gitu. Jadi hati-hati. Selanjutnya ya Ali. Hei Sayyidina Ali, idza ghadaballah. Tatkala ni bendu murka sinten Allah ala ahadin ing atase wong siji, razzaqahu. Razzaqa memberikan rizki hu ing ahad malan ing bondo haraman kang haram fa idza stadda mongko lamun banget ya apa ghadabuhu benduni Allah alaihi ngatasi ahad wakala mongko masrahaken bi kelawan man syaitonan ing syaiton yubarik ai membantu maksudnya lahu maring man fihi ing dalam arto wa yashabu lan ngancani hu ing man wa yusghilu lan menyibukkan hu ing man bidunya kelawan masalah dunya aniddin atau saking masalah akhirat. Wa yashalu lan ngentengaken mempermudah lahu maring man maring ahad apa umurud dunyahu ing urusan dunya iman. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan Allah utawi Allah iku ghafurun dat kang maha pengapura rahimun tur dat kang maha penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh lagi kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ketika seseorang itu telah dibendu, dimurkai oleh Allah, maka Allah akan memberikan dia rizki yang
haram. Rizki itu, pemberian Allah itu bukan sesuatu material saja. Rizki dari Allah itu adalah berbentuk semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu umum. Ini terkhusus malan, uang atau harta. Yang haram, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bendunya, murkanya ini bertambah, maka Allah akan memasrahkan, wis dikekno nang syaitan sudah. Diberikan kepada syaitan, lalu syaitan akan membantu dia, menemani dia, menyibukkan dia dalam masalah dunia. Istidraj sudah. Dienakno dalam masalah dunia. Anidin, jauh daripada masalah agama, lupa sudah. Dan juga nanti dia akan dipermudah urusan-urusan dunia. Karena apa itu? Kan kemarin saya singgung, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi orang mukmin itu tidak ada kesenangan di dalam dunia. Di Tambihul Mukhtar ini kan disebutkan, bahkan para aulia Allah itu, para wali-wali Allah, min akhlaqihim, sedikit daripada akhlaknya para wali itu, ketika mendapatkan kenikmatan di dunia mereka itu sedih. Sedih karena takut kalau kenikmatan yang didapat itu akan menyebabkan apa yang akan mereka dapat di akhirat dikurangi. Dia sedih. Gitu. Falyadhaku qalilan, itu di Al-Quran itu kan. Jangan terlalu banyak tertawa, sedikitlah tertawa, berbanyaklah menangis. Maksudnya apa? Ojo enak-enak, tirakat. Nanti kebahagiaan sesungguhnya itu nanti dia akhirat. Terus apakah nggak boleh bahagia? Boleh. Bukan berarti itu suatu larangan. Tapi tidak usah terlalu guyu cekakaan. Karena apa? Karena percuma ibadah lanjut, keharaman lanjut itu percuma. STMJ ya? Apa? Sholat terus, maksiat jalan. Nggak bisa seperti itu. Lah terus Ustaz, berarti ya wis mending nggak sholat aja sudah. Iya, salah tambah salah. Lalu dia akan dipermudah dalam urusan dunia, yang akan menyebabkan dia lupa kepada urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itu adalah sesuatu yang lebih utama. Katanya setan, tenang, Gusti Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nyantai ae. Lungguh dhisik, jagongan. Engko terawih. Hati-hati nih. Iya benar, memang Allah Ghafurun Rahim. Tapi kalau sudah ketemu malaikat Israfil, ya waalaikumsalam, belum nyampe tobat istighfar yang kena tarik dhisik nyawane. Hati-hati. Konsepnya al-muhasibi itu antara khauf dan roja itu harus seimbang. Mungkin kalau setingkat para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti sudah pada makom, dia sudah paham antara kasih sayangnya Allah, dia sudah ma'rifat dengan ilmu-ilmunya Allah. Ya oke, mereka bisa. Para wali-wali itu ada yang sampai beribadah dengan riang, tanpa harus mempertimbangkan azab-azab, bahwa Allah ini maha
mengadab, azabnya pedih. Ya karena sudah levelnya beliau sudah level itu. Kalau kita STFJ katanya, ya angel nanti. Jadi kita ini sebagai orang biasa, orang awam, harus menyeimbangkan antara khauf dan roja kita. Khauf dan roja itu adalah harapan dan juga ketakutan atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Caranya sholat. Sholat ini ingin kita melaksanakan kewajiban dan ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga jangan serta-merta wis sholat saya pasti diterima wis. Nyewante ae. Sedekah saya pasti diterima. Lah wis begitu akhirnya mindset dia wis amal saya sudah banyak gitu. Dan semuanya diterima. Padahal lupa bahwa Allah menyembunyikan ridhonya di semua ketaatan. Tidak tahu ketaatan yang mana yang akan Allah berikan rahmat. Kan begitu. Di Usfuriyah itu bagaimana seorang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar, setingkat Sayyidina Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Mawaid Usfuriyah itu disebutkan suatu ketika Sayyidina Umar jalan di tengah kota Madinah, ketemu dengan seorang anak kecil bermain-main usfur. Usfur itu manu emprit, burung apa itu? Ya burung emprit lah. Nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa itu, burung apa ya? Kalau bahasa Jawanya ya itu burung merpati bukan ya? Bukan. Lalu karena kasihan lihat burung itu dipermainkan oleh anak kecil tadi, Sayyidina Umar membeli burung itu. Sudah, saya beli aja. Setelah dibeli, dilepaskan burung tadi. Setelah dilepaskan, beliau Sayyidina Umar ini suatu saat wafat. Setelah wafat ada seorang, diceritakan seorang alim. Beliau bermimpi Sayyidina Umar, tanya, bagaimana keadaanmu wahai Sayyidina Umar? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan menerima amal saya. Jadi ketika didatangi oleh malaikat mau dihisab, ada hatif, sudah tinggalkan dia. Karena dia sudah mengasihi usfur, itu menjadi jalaran turunnya rahmat saya mengasihi dia. Setingkat Sayyidina Umar. Kita nggak pernah tahu ibadah mana, makanya harus rojaknya harus tetap, khaufnya juga jalan, agar kita nggak sombong. Kalau kita terlalu rojak kita, harapan kita terlalu tinggi, wis pasti dan pasti, ini akan menyebabkan kesombongan di dalam hati kita. Jadi kita harus menanamkan sifat DP. Apa itu? Berharap. Berharap kepada Allah boleh. Berharap pada selain Allah pasti kecewa. Pasti itu. Karena Allah cemburu. Diberikan kekecewaan karena Allah cemburu. Agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada selain Allah pasti kecewa. Ya Ali, saya tambah satu lagi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ma safara, ora lunga sapa ahadun wong siji talibal haram ing nyupri barang kang haram masyian hari melaku illa lamun angin kana ono sapa setan korinuhu iku ngancani wala rakiban lan ora numpak illa angin kana ono apa setan radifau iku bonceng wala jamaah lan ora ngumpuli
mengumpulkan gitu ya. Ahadun sapa wong siji malan ing bondo haraman kang haram illa lamun akala mangan hu ing mal sinten asyaitanu syaitan wala nasia lan ora nglalekaken ola lupa sinten ahadun wong siji ismallah kelawan nyebut namane Gusti Allah bismillah gitu ya indal jima nalikani berhubungan suami istri illa syaraka angin ngancani ing man sinten asyaitanu syaitan fi waladihi ing dalem anak iman wadhalika lan koyok mengkono madkur qauluhu ngucap sinten Allah taala halimur sinten Allah wa syarikhum lan ngancanono sira kabeh fil amwali ing dalem pira-pira arta wal aulad lan anak wa'idhum lan janji ing kepada orang-orang tadi yang madkur yang mengumpulkan barang haram gitu. Sayyidina Ali katanya Rasulullah tidak ada seseorang pun yang keluar yang pergi untuk mencari barang haram dengan berjalan kaki kecuali syaitan akan menemaninya dan juga tidak naik kendaraan kecuali syaitan akan ikut naik juga gonceng gitu ya. Mas Akil naik mobil, naik motor gitu langsung melok di burine. Mas kiri lah iki sopo ya? Suaranya Mas Ilham gak cewek ya? Kecuali setan akan naik akan ikut dan juga tidak ada seorang yang mengumpulkan barang haram kecuali setan sudah memakan barang haram itu tadi, entah itu uang, entah itu sesuatu. Barang haram itu sesuatu yang sudah jelas ya. Barang haram itu bisa jadi karena sesuatu itu yang haram, najis gitu ya, ataupun karena memperolehnya, mencuri, korupsi. Wala nasiya, dan juga seseorang yang melupakan membaca doa ya ketika berjima, maka setan akan ikut melok ngumpul dengan istrinya, mayoran gitu ya. Awas gitu. Setan melok mayoran. Makanya baca doa. Doanya kan tadi sudah dipelajari ya sama Ustadz Tir dan Pak Dia. Itu spesialis semua itu. Kalau saya nanti kabur maktan. Antakulu ma la taf'alun gitu. Nah, dan ini semua adalah karena dawuh Allah Subhanahu wa taala, memang diminta setan itu disuruh sudah kumpulono. Kalian ikut saja kepada orang-orang yang suka mengumpulkan barang haram, tidak membaca bismillah. Itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikan mereka janji-janji palsu. Hanya angan-angan belaka. Wos, ngene kok ngene ngono neng. Padahal itu adalah janji palsu syaitan. Hati-hati. Ya Ali, wallahu a'lam bissawab. Titik-titik gitu ngajinya ya. Nggak seken kalau saya ngaji titik-titik. Biasanya kalau ngaji apa namanya? Adabul alim al muta'alim langsung hataman gitu ya. Mahat Ali wis paham sampai kesel. Sedino. Fatihul hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala nabi salafun as-salihin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat naqdi lana biha jami'al hajat tahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha innaka 'ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. اللهم يا فريق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا حليم يا رحيم يا ودود أغرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana وقرابات لنا في ديننا ربنا زدنا علما نافعا وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوحا حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة سبحان الله الكاملillah wa naqsulana al'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.